Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa teacher semuanya? Nah, hari ini pada video kali ini kita akan bahas tentang materi tumbukan. Nah, tumbukan ini merupakan kelanjutan dari materi impuls dan momentum untuk kelas 10. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu bunyinya adalah momentum benda di awal itu akan sama dengan momentum benda di akhir. Momentum kan kita lambangkan dengan P ya. Berarti bisa kita tulis P awal itu akan sama dengan P akhir gitu. Nah, kalau P apa kemarin? P itu kan M kali V ya. Karena dia dua buah benda, berarti ini untuk M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, seperti ini. Untuk M1 dan M2 itu jelas untuk lambang massa. Nah, terus kemudian ada V aksen di sini. V1 aksen dan V2 aksen ini adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Oke. Terus kita lanjut, itu adalah koefisien restitusi. Untuk koefisien restitusi ini kita lambangkan dengan E kecil. Nah, koefisien restitusi itu merupakan tingkat kelentingan suatu benda. Kelentingan itu artinya adalah pantulannya gitu. Nah, untuk E itu persamaannya adalah min delta V aksen per delta V. Kalau kita uraikan, maka ini akan menjadi min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Jadinya min V2 aksen ditambah V1 aksen per V2 kurang V1. Nah, ini merupakan persamaan dari koefisien restitusi. Oke ya, bisa ya. Nah, kita lanjut nih. Jenis-jenis tumbukan. Nah, tumbukan itu ada berapa? Dia ada 3. Yang pertama itu namanya adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, apa ciri-cirinya? Lenting sempurna ini dia memiliki ciri-ciri nilai E-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau E-nya sudah 1, ini rumus yang awal tadi, si E ini, E-nya bisa kita ganti jadi angka 1. Kemudian yang bagian bawah itu bisa kali silang ke atas. Sehingga ini bisa menjadi persamaannya V2 kurang V1 sama dengan min V2 aksen tambah V1 aksen. Dan ini hanya berlaku untuk tumbukan lenting sempurna ya. Terus lanjut. Nah, lenting sempurna ini persamaannya dia juga mengikuti hukum kekekalan momentum. Berarti boleh kita tulis M1V1 tambah M2V2 itu akan sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jadi dia mengikuti hukum kekekalan momentum. Ini kita tandai dulu. Oke, paham ya? Terus kita lanjut nih yang nomor 2. Nah, yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau lenting sebagian gimana? Lenting sebagian ini nilai E-nya kecil 1 tapi besar dari 0. Nah, ini gimana? Dia juga sama. Ini mengikuti hukum kekekalan momentum. M1V1, M2V2 ini sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Oke, ini kita tandai. Terus yang ketiga lagi. Yang ketiga itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, lenting itu kan artinya memantul. Berarti kalau dia tidak lenting artinya tidak memantul. Nah, kalau tidak memantul berarti dia menyatu. Ya, jadi ada kata kuncinya di soal nanti menjadi satu. Berarti itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali.
sekali. Ini cirinya gimana? Ini nilai E-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak lenting sama sekali gimana? Karena dia menjadi 1, berarti kecepatan kedua benda setelah tumbukan itu menjadi sama. Berarti ini V1 aksennya itu sama dengan V2 aksen. Ya, kita tulis saja dia namanya V aksen. Berarti untuk persamaan hukum kekalan momentumnya di bagian paling belakang ini berubah. Kenapa? Karena nggak ada lagi V1 aksen, V2 aksen. Yang ada hanya V aksen. Maka kita tulis ini M1V1 tambah M2V2 itu akan sama dengan M1 tambah M2 tambahkan masanya dikali dengan V aksen. Jadi kecepatan akhir mereka sama. Oke, bisa ya. Terus kita lanjut nih sedikit lagi. Itu tumbukan bagiannya ada nanti yang mau kita bahas adalah aplikasi dari tumbukan ini. Nah, apa aplikasi dari tumbukan? Nah, yang pertama itu apa? Itu adalah benda jatuh. Benda jatuh gimana? Misalnya kayak bola yang jatuh nih. Dia awalnya dari ketinggian, kita anggap posisinya H1. Ketika kita lempar dia ke bawah, maka dia akan memantul. Cuman nggak mungkin pantulannya lebih tinggi karena dia sampai sini ya. Misalnya kita anggap sampai sini nih 1, ini 2 kayak gini. Ini berarti H2, terus sampai sini ini H3, baru dia akhirnya jatuh ke bawah seperti ini. Nah, untuk nilai koefisien restitusinya, oke, untuk nilai koefisien restitusinya ini E itu adalah akar dari tinggi pantulan dibagi dengan tinggi awal. Nah, berarti kalau dari persamaan kita, misalnya gini, awalnya dari H1, terus dia mantul kan, jadinya H2, berarti nilai E-nya ini adalah akar dari H2 per H1. Atau boleh juga, dia awalnya dari H2, terus mantul jadi H3, berarti ini akar dari H3 per H2 gitu. Bisa ya? Nah, lanjut yang kedua itu dia, ini kita lanjut ke sini. Yang kedua itu aplikasinya adalah untuk mencari kecepatan peluru atau kita sebut juga dengan ayunan balistik. Nah, ini misalnya kayak gini, dia kayak bandul gitu ya, ayunan. Ini dia, kemudian kayak gini. Nah, ini ada peluru, terus kita tembakkan. Akhirnya dia masuk ke dalam bandul yang awalnya nggak ada isinya ini, pelurunya menembus masuk ke dalam bandulnya seperti ini, sehingga bandulnya terangkat naik ke atas. Nah, berapakah kecepatan peluru di awal tadi? Berarti ini kita anggap dulu ada massa peluru, terus ada kecepatan peluru. Sini ada massa bandulnya. Kecepatan bandulnya gimana? Karena dia diam awalnya, berarti ini sama dengan 0. Untuk kecepatan akhir ini V aksen, karena mereka bergerak bersama, berarti mereka termasuk jenis tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini untuk cari V aksennya adalah akar 2GH. Ini H ini tingginya ya, tinggi kenaikannya. Terus untuk mencari kecepatan pelurunya ini bisa menggunakan persamaan VP itu sama dengan MP ditambah dengan MB per MP dikali dengan akar 2GH. Nah, rumus ini asalnya dari penurunan tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, sampai di situ paham? Nah, untuk video kali ini kita bahas sampai materi tumbukan, dan ini udah materi terakhir dari bab impuls dan momentum. Untuk video berikutnya kita akan bahas lagi tentang soal-soal impuls dan momentum. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel Eksis ya, biar kalian tetap dapat kelanjutannya.
Terima kasih.